Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Dewi Aji, kelas 11 IPS 4, nomor absen 26, akan mempresentasikan tentang konflik sosial. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan yang memiliki tujuan tertentu dengan cara menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Selanjutnya adalah pemetaan konflik. Pemetaan konflik ada 7. Yang pertama, source atau sumber konflik, yaitu konflik yang dihasilkan dari sumber-sumber yang berbeda sehingga lahir pula bentuk konflik yang berbeda. Yang kedua, ada isu, yaitu tujuan yang tidak sejalan antar pihak yang berdikari. Yang ketiga, ada parties atau pihak, yaitu pihak-pihak atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Yang keempat, ada attitude atau sikap, yaitu perasaan atau pandangan yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Yang kelima, ada behavior, perilaku atau tindakan, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik. Yang keenam, ada intervention atau campur tangan pihak lain, yaitu campur tangan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak luar atau netral untuk menemukan pemecahan masalah. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah outcome atau hasil akhir, yaitu dampak atau situasi yang ditimbulkan dari pihak yang berkonflik. Selanjutnya adalah faktor penyebab konflik. Pertama, ada perbedaan individu, kedua ada perbedaan kebudayaan, yang ketiga ada perbedaan kepentingan, dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Teori konflik sosial menurut para ahli. Yang pertama, Clifford Geertz atau berupa primordialisme. Yang kedua ada Karl Marx tentang pertentangan kelas. Yang ketiga ada James Scott tentang Porton Client, dan yang terakhir George Simmel tentang intensitas konflik. Bentuk konflik secara umum ada 2, yaitu individual dan kelompok. Macam konflik ada 7. Yang pertama, yaitu hubungan tujuan organisasi, berupa konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tercapainya organisasi dan bersifat konstruktif, serta konflik disfungsional, merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif atau merusak. Yang kedua adalah posisi pelaku, meliputi 1. Konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara orang yang berjabat tinggi dengan bawahannya. Yang kedua adalah konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi di antara individu ataupun kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga yaitu konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang muncul karena adanya pengalokasian sumber daya yang tidak adil pada semua organisasi, yang akhirnya menyebabkan terjadinya pertentangan yang cukup ekstrim. Yang ketiga, berdasarkan bentuk, meliputi konflik realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Serta konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk merendahkan ketegangan. Yang keempat, berdasarkan sifat perilaku, meliputi konflik terbuka, yaitu konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat, dan konflik tertutup merupakan konflik yang diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang kelima adalah hubungan dengan waktu, berupa konflik sesaat atau konflik spontan, merupakan konflik yang terjadi dalam waktu singkat karena adanya kesalahpahaman antar pihak yang berkonflik. Dan konflik berkelanjutan, yaitu merupakan konflik yang terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Yang keenam adalah hubungan dengan pengendalian. Konflik terkendali merupakan konflik berupa konflik terkendali. Konflik terkendali merupakan konflik yang dapat dikendalikan oleh pihak yang berkonflik dan cenderung cepat selesai. Serta konflik tidak terkendali, yaitu konflik yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang berkonflik sehingga berakibat meluas sampai menjadi kekerasan. Yang terakhir, berdasarkan sistematika konflik, meliputi
konflik sistematis, yaitu konflik yang direncanakan dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada konflik non-sistematis. Konflik tersebut terjadi secara spontan dan tidak ada tujuan yang akan dicapai. Tahapan dinamika konflik menurut Fisher yaitu yang pertama, prakonflik adalah adanya situasi ketidaksesuaian antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kedua, konfrontasi adalah mulai terbukanya suatu konflik. Yang ketiga adalah krisis yaitu puncak terjadinya konflik atau pecahnya suatu masalah. Yang keempat adalah pasca konflik, yaitu keadaan yang mengakhiri berbagai konflik atau pihak konfrontasi. Biasanya tahap ini adalah tahap di mana kedua belah pihak menuju ke arah keadaan normal. Dampak positif konflik yang pertama, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Dan konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma yang ada. Dampak negatifnya, adanya kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, serta munculnya pihak pemenang yang mendominasi sehingga munculnya pertentangan yang akan merembet luas. Penanganan konflik ada 4. Yang pertama, konsiliasi, yaitu konsiliasi merupakan usaha di mana mempertemukan dua pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk menemui kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Konsialisasi ini biasanya dilakukan oleh lembaga tertentu di dalam masyarakat, yang jenis lembaga tersebut adalah lembaga sosial. Yang kedua ada mediasi, merupakan usaha mempertemukan pihak bertikai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga biasanya bersifat netral dan tugasnya hanya untuk mempertemukan serta memberi masukan kepada kedua belah pihak. Masukan dari pihak ketiga tidak bersifat mengikat sehingga pihak yang bertikai dapat memilih mengikuti atau tidak. Yang keempat adalah arbitrase, adalah usaha mempertemukan pihak bertikai oleh pihak ketiga, yang keputusannya mengikat kedua pihak tersebut yang berkonflik. Yang terakhir adalah transformasi konflik, yaitu strategi penyelesaian konflik yang memandang masalah konflik sebagai sebuah fenomena struktural kompleks, luas, dan rumit. Tujuannya untuk merombak sistem, maka dengan cara ini diharapkan konflik yang sama tidak terulang. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.